Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi sahabat cerdik Kodak Production. Saat ini pasti lagi nonton dengan penuh was-was ya, deg-degan pastinya ya. Kira-kira aku bukan ya pemenangnya. Ingat, setiap apa yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan pasti nggak ada yang sia-sia. Jadi optimis aja ya, berdoa masih ada waktu buat kalian bisa jadi pemenang. Nanti insya Allah di akhir sesi nanti kita akan tampilkan siapa sih pemenang dari lomba Kodak Production pada sesi ini. Untuk pemenang saya ucapkan selamat nanti ya, silahkan dioptimalkan potensi yang udah Allah berikan sama kamu ya, silahkan dioptimalkan, cari gali potensi kalian lebih dalam lagi dan jadi orang yang lebih baik lagi. Nah, untuk yang belum jadi pemenang, kalian tuh bukan kalah, tapi adalah menaiki satu tangga untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi tetap semangat, siapapun jadi pemenangnya, kalian yang terbaik. Dan yang belum menang, itu kalian kesuksesan yang tertunda, tapi pasti kalian akan sukses kalau kalian tetap semangat. Oke? Perkenalkan, nama saya Sitkia, teman-teman bisa panggil Sitkia atau iya aja. Oke, saya salah satu tim dari Kodak Production, ingin menyampaikan sesuatu hal buat kalian semua, yaitu kalian luar biasa. Kami mengucapkan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas kekurangan atau kesalahan teknis dari tim kami, sehingga kita atau kami belum bisa live streaming sesuai yang dijadwalkan. Jadi mohon keikhlasannya untuk memaafkan kami, dan insya Allah keberkahan untuk kita semua. Dan satu lagi, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, buat sahabat cerdik semuanya yang udah berpartisipasi pada acara lomba Kodak Production ini. Semoga apa yang kita ikhtiarkan bareng-bareng ini menjadi ladang dakwah untuk kita semua. Jadi tetap semangat. Agar acara pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah, marilah kita simak lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Hadi Sofiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya marilah kita simak
sambutan dari pimpinan production Kodak Production oleh Ustadz Nurul Hadi Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'ina umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Kodak Production Kabupaten Pacitan, yang saya hormati Panitia Lomba Cerdik Kodak Production Kabupaten Pacitan, yang saya hormati seluruh peserta Lomba Cerdik Kodak Production Kabupaten Pacitan, dan para pemirsa Kodak Production yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara puncak pengumuman Lomba Cerdik Kodak Production Kabupaten Pacitan. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagai uswatun hasanah atau sebagai suri toladan bagi umat Islam di seluruh dunia. Para pemirsa Kodak Production yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya selaku pimpinan produksi mengaturkan luar biasa kepada semua yang hadir di kesempatan ini bahwa kegiatan Kodak Production diikuti oleh 60 peserta yang dibagi menjadi dua kategori. Satu, jumlahnya ada 27 peserta, dan untuk kategori 2 ini jumlahnya ada 33 peserta. Peserta dalam lomba cerdik ini luar biasa, memiliki talenta-talenta yang luar biasa, sehingga ke depan kita dalam produk Kodak Production akan selalu bekerja sama kepada peserta ini untuk selalu berbuat baik, untuk amal ma'ruf nahi mungkar, meningkatkan dakwah di Kabupaten Pacitan ini untuk kegiatan Fastabikul Khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Juri yang telah meluangkan waktunya untuk menilai para peserta Lomba Cerdik Kodak Production Kabupaten Pacitan ini. Yang kedua kalinya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah meluangkan waktunya dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengumuman pada malam hari ini. Semoga kegiatan kita ini mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor dalam kegiatan Lomba Cerdik Kodak Production Kabupaten Pacitan ini. Dan tak lupa yang luar biasa, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan pembina yang telah melakukan kegiatan untuk kesuksesan Kodak Production pada tahun ini. Dan saya selaku pimpinan Kodak Production berharap jangan berhenti di sini, namun kita harus selalu melakukan kegiatan inovatif untuk meningkatkan dakwah kita di bumi Pacitan ini dengan prinsip 5 jari kita. Yang pertama, dakwah kita harus cerdas, kemudian kita sebagai pendakwah harus kerja keras, kemudian kita sebagai pendakwah harus punya integritas atau prinsip, kemudian kita juga harus ikhlas di dalam berdakwah, dan yang terakhir, kita dalam berdakwah harus waras. Untuk itu, saya selaku pimpinan produksi Kodak Production mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam kegiatan lomba cerdik ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, mari kita dengarkan statement dari Dewan Juri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses atas terselenggaranya Lomba Dai Daiyah Virtual yang terbingkai dalam event Lomba Cerdik, Ceramah Pendek dan Mendidik yang diselenggarakan oleh Kodak Production Kabupaten Pacitan. Semoga Kodak selalu melahirkan karya-karya nyata dan mampu mencetak dai-daiyah berkemajuan di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdik Kodak Production dimanapun kawan-kawan berada, hari ini layaknya kita menyampaikan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan saat ini adalah kesempatan yang luar biasa. Pertama di bulan puasa, yang kemudian kedua ini adalah posisi pandemi COVID-19, di mana seharusnya kita dibatasi dibatasi baik dalam perjalanan, interaksi dan lain sebagainya. Tetapi kali ini adalah momentum yang luar biasa. Kawan-kawan dan kita semuanya masih tetap bisa beraktivitas, berdakwah di tengah kondisi seperti ini tanpa ada halangan apapun. Dengan kegiatan ini tentunya ini suatu hal yang layak dan wajib kita syukuri. Kita punya prinsip, in the name of Allah everything possible, in the name of Allah nothing impossible. Jadi semua, kalau sudah kita pakai bahasa Allah ya, insya Allah semua itu pasti mungkin ya. In the name of Allah nothing impossible, nggak ada yang nggak mungkin. Demikian juga kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kodak Production ini. Kami selaku juri ini mengapresiasi yang setinggi-tingginya, di mana kawan-kawan Kodak Production sudah mampu untuk mengambil momentum yang luar biasa ini, sehingga segala aktivitas di bulan Ramadan, kegiatan dakwah, ceramah, kultum dan lain sebagainya yang mungkin saat ini karena ada COVID ya, pandemi seperti ini menurun atau berkurang, tetapi mampu memberikan, teman-teman di Kodak Production mampu memberikan solusi. Dan ini alhamdulillah kalau saya lihat peserta dari lomba cerdik ini luar biasa. Itu menunjukkan bahwa semangat dari adik-adik kita itu sangat-sangat luar biasa. Dan ini tentunya merupakan edukasi dan juga cara untuk menumbuhkan kreativitas bagi para peserta ya. Artinya mereka mampu untuk mendapatkan wadah bagi kreativitas mereka dalam dunia dakwah. Dan semoga kedepannya para peserta ini bisa menjadi dai-dai yang terkenal, sudah terbiasa di depan kamera, dan karena memang saat ini adalah media digital itu menjadi prioritas yang paling penting. Oke, kami dari juri yang pertama itu saja mengucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Kodak Production yang sudah mampu melaksanakan kegiatan ini. Semoga ini bisa berlangsung terus ya, dengan berbagai macam segmen, lomba dan lain sebagainya. Artinya di masa pandemi tetap berkreativitas, demikian juga tetap mampu untuk menghadirkan sesuatu yang baru dan berkemajuan, tentunya seperti itu. Dan juga kepada para peserta lomba, menang itu bukan segalanya. Menang itu bukan segalanya. Kalau saya perhatikan, insya Allah semuanya baik. Semangatnya, kemudian semangatnya, kreativitasnya dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa hal saja yang perlu untuk ditambah, yang ke depan bisa diadakan edukasi dan lain sebagainya ya tentunya. Tapi ini suatu hal yang luar biasa.
Yang paling penting bagaimana teman-teman adik-adik peserta ini bisa lebih meningkatkan diri ketika berada di depan kamera. Saya sendiri juga masih agak grogi, tapi tentunya ke depan ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dipelajari. Teknik media, teknik kamera, dan lain sebagainya untuk dai-dai khususnya yang ada di Kabupaten Pacitan ini. Dan semoga ke depan Kodak bisa memberikan edukasi seperti itu ya bagi para dai yang masih baru ya, masih kecil, maksudnya umurnya masih dai-dai kecil lah ya. Itu bisa memberikan edukasi ke depan sehingga menjadi dai-dai yang hebat. Oke, menang bukan segalanya, tetapi yang paling penting adalah kita tetap selalu amar ma'ruf nahi mungkar dengan berdakwah baik di secara offline maupun secara online. Terima kasih, selamat buat sahabat Kodak dan juga buat Kodak Production dan juga para pemenang. Billahi taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu juri lomba pidato dakwah yang diselenggarakan oleh PDPM bersama Kodak Production, akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan unsur penilaian. Yang pertama, animo peserta itu luar biasa, terbukti banyaknya jumlah atau kuantitasnya relatif banyak dengan 2 jenjang atau kategori dewasa 15 tahun ke atas dan kategori anak-anak 15 tahun ke bawah. Ketika saya lihat secara random, secara acak, ternyata para peserta ini lumayan dari unsur kebahasaannya, tapi sebagaimana lazimnya bahwa kegiatan awal atau calon pendakwah, calon dai itu masih banyak kekurangan dalam hal kebahasaan atau bahasa atau linguistik. Yang saya jumpai 99% dari jumlah peserta itu belum memerhatikan tentang intonasi. Misalnya intonasi itu kan dibagi menjadi 4: nada, tempo, dinamik, dan jeda. Nah, dinamik ini yang masih terlalu lemah. Belum yang kedua, sebenarnya ada unsur gejala bahasa dan kecermatan berbahasa. Ya, ini yang masih banyak salah. Para dai pemula atau peserta lomba ini masih banyak salah ya. Oleh karena itu ilmu-ilmu retorika, ilmu-ilmu berpidato, ilmu berkomunikasi ke audien yang banyak itu perlu dipelajari lagi bagi para peserta. Salut kepada panitia yang sudah menyelenggarakan lomba dai cerdik ini. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini. Jadikan agenda rutin tiap tahun untuk terus menggali potensi dai yang ada di Kabupaten Pacitan, baik nanti klasifikasinya pendidikan maupun usia. Untuk juri itu catatannya tidak boleh ganjil. Juri apapun lomba itu harus jumlahnya ganjil, tidak boleh genap maksudnya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat panitia, dan untuk peserta jangan menyerah yang belum masuk kategori juara. Kali lain masih ada waktu, terus kembangkan diri, jangan menyerah, masih ada jalan lain menuju kemenangan. Fastabiqul khairat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sampai di malam puncak penganugerahan lomba cerdik, ceramah pendek dan mendidik yang diselenggarakan oleh Kodak Production TV. Malam hari ini insya Allah kita akan mengumumkan siapa-siapa peserta yang menjadi
pemenang di kategori 1 untuk usia 15 tahun ke atas, dan siapa-siapa di antara peserta yang menjadi pemenang kategori 2 usia 15 tahun ke bawah. Dan kita nanti juga akan menentukan siapa pemenang kategori peserta terfavorit dan kategori peserta paling muda. Semoga acara kita pada malam hari ini berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, sahabat Kodak Production TV dimanapun Anda berada, saya mewakili tim juri yang terdiri dari 5 orang ingin menyampaikan yang pertama apresiasi yang setinggi-tingginya, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada sahabat cerdik semua, teman-teman Kodak, sahabat Kodak dimanapun kalian berada, yang sudah ikut berpartisipasi mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh. Yang awalnya kami tidak menyangka kalau sampai sebanyak ini pesertanya, kurang lebih 60 orang ya, atau sampai 65, tapi yang masuk ke kami 58 peserta kurang lebih yang mengirimkan video, dan yang selebihnya videonya belum sempat terkirim karena mungkin keterbatasan waktu juga sudah habis. Tapi kami tetap mengapresiasi semua yang sudah ikut berpartisipasi dari peserta walaupun belum sempat mengirimkan video. Semoga nanti di kesempatan yang lain bisa bertemu dengan event-event kami berikutnya. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, kemudian kepada dewan juri yang sudah meluangkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mensukseskan acara lomba cerdik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan panjenengan semua, diberikan pahala yang berlipat ganda ya. Apalagi kita melaksanakan lomba ini di bulan Ramadan. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk mengikuti kegiatan lomba ini ya. Semoga kalian ke depan menjadi generasi harapan umat, menjadi da'i ya, sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua, kemudian diharapkan oleh umat Islam ataupun viewer yang ikut menyaksikan video kalian di channel Kodak Production TV. Kemudian yang ketiga, sebagai koreksi dari kami ya, dalam penyampaian materi ya, semua materi yang disampaikan bagus-bagus, termasuk penyampaiannya, penguasaannya, insya Allah semuanya menguasai materi ya. Kemudian improvisasinya juga bagus, artikulasi, gaya bahasanya kita lihat itu bagus-bagus semuanya. Semangat juga dalam menyampaikan, tapi semangat itu boleh dan harus, tapi jangan sampai ada kemudian yang substansi atau penguasaan materi, penyampaian dalil, jangan sampai itu kemudian tidak tersampaikan dengan baik. Karena ketika kita menilai, ada beberapa peserta yang penyampaiannya bagus, artikulasinya bagus, bahasanya bagus, gaya penyampaiannya juga bagus ya. Tapi begitu menyampaikan dalil, kemudian ternyata yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Padahal ini sangat fatal sekali gitu ya. Kalau kita melihat terjemahnya nanti bisa sangat-sangat keliru. Maka penting sekali untuk para peserta semuanya memperhatikan dalil ya. Jangan sampai ketika Anda menyampaikan materi kuliah kultum atau ceramah apapun itu kemudian tidak ada dalilnya sama sekali ya. Jangan sampai hambar. Ketika menyampaikan dalil juga diperhatikan panjang pendeknya, tajwidnya diperhatikan dengan baik ya, agar tidak mempengaruhi kualitas daripada penyampaian materi itu sendiri. Kemudian dalam menyampaikan materi untuk para peserta semuanya harus fokus, tidak kemana-mana gitu ya, dalam satu
ceramah kemudian membahas banyak hal. Mestinya dipilih satu aja karena waktunya juga cuman 7 menit, 5 sampai 7 menit ya. Jangan sampai membahas banyak hal kemudian fokusnya jadi tidak fokus lagi ya. Fokusnya jadi hilang. Kemudian sahabat Kodak Production TV dimanapun Anda berada ya. Yang selanjutnya saya menyampaikan bahwa dalam penjurian lomba ini kita terdiri dari 5 orang juri yang semuanya insya Allah memiliki kapabilitas keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan insya Allah semuanya sudah berlaku adil, berusaha semaksimal mungkin untuk menilai tanpa tendensi apapun ya, tanpa memandang dari kalangan mana atau organisasi mana, semuanya kita nilai dengan seadil-adilnya ya. Insya Allah semuanya sudah berjanji di awal untuk memberikan nilai yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya tanpa memandang background dari mana peserta itu. Insya Allah kita menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran di dalam menilai lomba ini. Kemudian yang terakhir, selamat berkarya kepada seluruh peserta ya. Selamat melanjutkan dakwahnya dimanapun kalian berada ya. Artinya tidak hanya sebatas di kegiatan lomba ini, tetap berdakwah ya, dimanapun berada, baik untuk keluarga, untuk tetangga, teman-teman sekitarnya, ataupun untuk siapapun yang bisa kalian sampaikan dakwah kepada mereka. Tetap semangat. Yang mendapatkan juara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Kemudian yang untuk saat ini belum mendapatkan juara tetap berjuang ya. Semoga di event-event selanjutnya nanti kalian bisa mendapatkan nilai maksimal, bisa menjadi juara, baik juara 1, juara 2 ataupun juara 3. Yang penting yang perlu diperhatikan dari itu semua adalah jangan sampai kemudian ketika tidak mendapatkan juara membuat kalian frustasi, tidak mau berjuang lagi ya. Tapi bagaimana event pertama ini kalian jadikan pelecut semangat supaya nanti di event-event berikutnya lebih semangat lagi, ada koreksi-koreksi dari dewan juri, nanti bisa dijadikan masukan sehingga bisa lebih baik lagi. Semoga kita bisa mengadakan event serupa di tahun-tahun yang akan datang ya, dan bisa merekrut lebih banyak lagi peserta, bisa lebih siap lagi juga panitianya ya, termasuk pesertanya juga lebih maksimal dalam menyampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya, menunjukkan kita kepada jalan kebenaran, tetap memberikan kepada kita istiqomah di atas kebenaran, menyampaikan dakwah di setiap jengkal tanah dimanapun kita berada, karena hakikatnya dakwah itu adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas seorang ustadz. Semoga kalian tetap semangat, semoga kalian juga tetap berbesar hati, yang kalah tidak merasa rendah, yang menang tidak merasa unggul, tapi semuanya disyukuri ya. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada teman-teman yang mendukung, kepada siapapun yang ikut mensukseskan Anda menjadi juara pada event kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpura-pura berada padahal tiada, bergaya-gayaan padahal pas-pasan. Maka dari itu, ketika Anda puasa, orang lain makan, Anda menahan lapar. Orang lain minum, Anda tidak minum. Itu semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Generasi muda merupakan salah satu kekuatan bagi suatu umat atau bangsa itu untuk melihat masa depan bangsa, yaitu dengan melihat generasi muda saat ini. Jika para pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika para pemuda-pemudinya
menciptakan yang namanya perhiasan dunia. Contohnya harta, tahta, wanita. Namun di antara berbagai perhiasan dunia, wanita solehah adalah puncak dari berbagai macam perhiasan. Karena wanita solehah laksana bidadari surga. Terdapat 3 kunci sukses di dunia, yaitu ikhtiar, doa, dan tawakal. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Syukur dalam aplikasinya mempunyai banyak dimensi dan warna dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, remaja yang terbaik adalah remaja yang ilal khairi, yaitu remaja yang unggul dan remaja yang berprestasi. Remaja yang unggul adalah remaja yang punya konsep diri yang jelas, remaja yang bertindak positif, remaja yang mempunyai tekad pemberani. Jika dia meninggalkan sholat karena malas, namun hatinya tetap mengimani kewajiban sholat, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia tetap muslim, tidak dikafirkan, dan ada sebagian ulama juga mengatakan dia kafir. Dia keluar dari Islam sehingga amalan puasnya tidak akan diterima. Adalah hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala karena termasuk perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Perbuatan keji di sini adalah perbuatan yang sangat buruk dan bertentangan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba, karena dengan kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan. Kebaikan itu membimbingnya ke surga. Seseorang yang jujur, maka hingga di sisi Allah ia akan menjadi orang yang jujur dan benar. Sedangkan sifat dusta membimbing seseorang kepada kejahatan. Lalu kejahatan itu melihat benar. Saya Aliza Azhara Latifani. Ini berpidato dengan judul mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadirin yang berbahagia, pertama dan yang paling utama dari segala apa yang kita anggap utama di dunia yang bersifat fana, mari kita dengan bahas teman dekatnya. Maka hendaklah tiap-tiap kamu selalu waspada dengan siapa ia berteman dekat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Manusia Allah ciptakan dengan sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan kasih sayang. Setelah melaksanakan puasa ini menjadi bahkan lebih baik daripada ulat, yaitu seseorang yang memiliki kualitas diri menjadi lebih baik dan tidak sama dengan sebelumnya. Tidak sekedar ganti bajunya saja, tetapi zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang suka menyepelekan sesuatu. Karena pada masa pandemi ini COVID-19 merupakan salah satu alasan utama tidak melaksanakan. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kembali lagi kepada bulan Ramadan dan kitab-kitab Allah. Bulan Ramadan juga dikenal nama bulan wahyu. Melihat Allah SWT tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat Allah SWT ketika dia telah menerima nikmat yang diberikan Allah SWT. Lalu dia
Ayat ini menanamkan sebuah prinsip keimanan di dalam dada kaum muslimin agar bersegera berlomba-lomba dalam hal kebaikan serta mengedepankan ketaatan dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang, anak-anak muda justru malah melakukan perbuatan yang mendekati zina. Contohnya apa saja? Setan dengan lawan jenis yang bukan mahram dengan perasaan senang. Ini termasuk zina. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agama Islam itu. Kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus selalu senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa akan langsung dinilai Allah dan tidak dibatasi pahalanya. Setiap anak Adam dilipatkan. Siapa yang memberi nikmat? Ada yang tahu? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu dong. Yang memberi nikmat tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sekali tanah di Arab sangat subur dan bukan pasir tandus. Tetapi dan mengingat akan tempat kembalinya dan perpindahannya. Dengan begitu, barangkali kita akan segera kembali kepada Allah. Dan juga ada lagi lakukan tubuh wanita muslimah yang bagus-bagus itu biasanya kan kebanyakan kalau tubuhnya bagus, yang artinya maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana kita bisa meraih banyak pahala kebajikan. Kita sebagai manusia yakin bahwasanya Allah itu tidak nampak, Allah itu gaib, Allah itu tidak terlihat oleh mata telanjang. Bagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Pada bulan Rajab, kita senantiasa mengingat kembali peristiwa yang sangat besar, di mana dalam peristiwa Isra Mi'raj itulah Rasulullah SAW. Orang yang memiliki ilmu tak ada bedanya dengan orang yang berjuang menjadi perang bisa kita. Artinya, ya Pak, teman-teman semua, kita di dunia ini amat singkat. 9 bulan di kampung ibu. Tafaqalaihi, iman maksudnya beriman kepada Allah dan ridho atas diwajibkannya puasa Ramadan. Yang ketiga, paham dengan akhlak inilah akan bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Masyarakat yang bagus dan senantiasa damai dan tenang. Dengan sekuat tenaga, Uwais menggendong ibunya untuk berziarah ke Baitullah. Subhanallah, sungguh luar biasa pengabdian Uwais kepada ibunya. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan keutamaan kepada Ahlul Quran, yaitu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Allah tidak akan menyiksanya dan Allah akan menghapus dosanya. Inilah tujuan orang tua, tidak mengandung, melainkan menyusui dan membawa kita dari kecil sampai besar. Bersyukur adalah berterima kasih dan memuji sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala nikmat yang tercurah kepada kita dari Allah. Tidakkah kita mau berbangga di hadapan Allah dengan mulut yang berbau harum, yang dengannya kita dikenali dengan hambanya yang berpuasa dan memiliki keutamaan saat banyak orang pada inilah realita yang dilakukan remaja milenial zaman sekarang. Setiap kali mereka duduk, setiap kali mereka berteduh, setiap kali mereka ngopi, yang dilakukan hanya dua, yaitu bermedia sosial dan bermain game. Ini fakta. Dan salah satu kemuliaan yang kita tunggu-tunggu adalah datangnya malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam apabila mendapatkan ketenangan dan bersyukur, apa yang kemudian itu kebaikan. Sebaliknya, apabila
saat tertimpa musibah. Orang tua kita dengan susah payah menjaga, membesarkan kita, mendidik kita, dan merawat kita di kala sehat maupun sakit. Begitu juga Bapak Ibu guru kita. Kita rajin belajar, maka kita bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah ia memberikan untukmu istri dari dirimu sendiri supaya kamu termenung dan merasa tentram, dan dijadikannya di antara merasa kasih. Jangan sampai kita hanya mementingkan perkara duniawi dan kita lupa dengan akhirat. Apa yang terjadi dengan manusia? Tertuang dalam Quran surat Al-A'la ayat 16. Jika ada seseorang yang mengaku muslim tetapi meninggalkan kewajiban puasa, maka ia termasuk orang yang kufur. Maka pantaslah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua agar selalu banyak saran yang bisa digunakan untuk mencari ilmu, mendengar ceramah, melihat YouTube. Tak lupa salam hormat saya kepada Kodak Production yang kontennya selalu bikin hati adem. Maka closing statementnya adalah gunakan kecerdasan kamu untuk menjadi orang terbaik di muka bumi. Diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Semoga ini berkah menjadi penerang di alam barzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finalis lomba cerdik kategori 2. Anissa Augis Kuswari Halimah, Abi Novenda Dwi Saputra, Bilkis Bildina Putri Johan, Falah Abdillah Priyono, Habib Al-Hadi, Harnum Saktia Ramadhani, Maulani Dian Rahayu, Raikana Ramadhani, Risam Dharma Reswara, Zuyina Brianti Baroro. Dan pemenang lomba cerdik kategori 2 juara 3 Harnum Saktia Ramadhani. Bila kalimat tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya bahwa dalam segala hal yang ada di alam semesta ini, sesungguhnya kita mendapatkan banyak akibat. Subhanallah, keren ya. Juara 2 Bila
Qadar diyakini terjadi pada malam ganjil dalam salah satu dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Meskipun perhitungan tepat, Falah Abdillah Priyono. saudara-saudaraku dan teman-temanku semuanya, Lailatul Qadar memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di saat umat muslim memperbanyak amal dan ibadah pada malam Lailatul Qadar, dan tibalah yang kita tunggu-tunggu, juara 1. Selamat kepada... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat tersebut menyuratkan tentang pentingnya seseorang mengubah keadaan dirinya sendiri atau keadaan sekelilingnya menjadi lebih baik. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah meminta tolong kepada Allah untuk dijauhkan dari Bilqis Putri Johan, pemalas, pengecut, pikun, dan pelit. Kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang artinya memilih. Karena pada dasarnya orang yang berusaha itu memilih. Adapun menurut istilah, berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai suatu hal. Ada banyak sekali dampak positif ikhtiar, seperti lebih bertanggung jawab, disiplin, merasa batinnya puas karena kebutuhannya tercukupi, dan lain sebagainya. Semoga kita semua termasuk golongan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Contoh-contoh dan juara favorit. Selamat kepada... Pada bulan Ramadan, umat muslim dianjurkan untuk saling menolong dan berkasih sayang kepada sesamanya yang keadaannya lebih memprihatinkan secara ekonomi. Yang kelima, Syahrul Sober atau Zuyina Brillianti Baroro dengan 2.497 viewers dan 542 like. Wow, fantastis. Barang siapa yang berpuasa dengan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka akan dihapuskan dari dosa-dosanya. Hadis riwayat. Para penonton yang Sepuluh finalis lomba cerdik kategori 1. Erva Sofiatun, Muhammad Mukhtar Safaat, Novita Nilam Cahya, Habibullah Astahda Nurul, Hani Ainun Koiriyah, Naisa Trisilia Syahrani, Febi Sukma Dewanti, Triana Mauludiah, Awanda Ernawati, Cindy Fiona Laurencia, dan pemenang lomba cerdik kategori 1
Juara 3. Manusia lebih mengedepankan Selamat kepada kita buktikan ketika Anda akan membangun sebuah rumah. Triana Mauludia. Mana yang Anda siapkan? Apakah rumah yang akan Anda tinggali untuk sementara, ataukah rumah yang akan Anda tinggali untuk selamanya? Nyatanya, banyak sekali manusia lebih mengedepankan perkara dunia dan mereka lupa bukan kehidupan yang sesungguhnya. Dunia masuk. Juara 2. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat yang Selamat tak terhitung jumlah kepada siapa saja tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Bahkan apabila seluruh manusia di muka bumi ini bersatu menggunakan alat yang super canggih sekalipun, mereka tidak akan sanggup untuk menghitung banyaknya nikmat Adinda dari Allah Naisha Subhanahu wa Ta'ala. Trisilia Hal ini Syahran. dapat kita lihat dalam firman-Nya Quran surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, dan inilah juara yang kita nantikan bersama. Juara 1 diraih oleh Selamat kepada dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa Adinda Novita Nilam Cahya. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dan dituliskan di dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat Al-Fatihah, dan diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya itu adalah termasuk bagian dari ibadah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan keutamaan kepada Al-Quran, yaitu akan ditinggikan derajat di Allah. Allah tidak akan menyiksanya dan Allah akan menghapus dosanya, dan kelak akan dikumpulkan bersama malaikat yang sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan sebuah mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Dan dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat Jibril saat menyampaikan setiap malam untuk membacanya kepadanya Al-Quran Al-Karim. Berarti bahwasanya Rasulullah SAW dan juara favorit kategori 1 diraih oleh Remaja yang terbaik adalah remaja yang ilal khairi, yaitu dengan remaja yang jumlah unggul dan remaja yang berprestasi. 2275 viewers dan Remaja yang unggul adalah remaja yang 248 punya likes. konsep yang jelas, remaja yang bertindak Dimas Wahyu Prayogi. mempunyai tekad pemberani. Sedangkan remaja yang berprestasi adalah remaja yang mempunyai nilai lebih, remaja yang mempunyai konsep yang tinggi, remaja yang mempunyai misi dan visinya adalah prestasi. Prestasi itu dalam bidang apa saja? Dalam bidang sains, olahraga, matematika, dan yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru INISMU Pacitan tahun akademik 2021-2022 mengajak
lulusan SMA, SMK sederajat untuk bergabung bersama kami. Kami siap memfasilitasi beasiswa 100% bebas SPP sampai lulus dan beasiswa lainnya agar tidak ada lagi masyarakat Pacitan yang putus sekolah di pendidikan tinggi dikarenakan tidak adanya biaya. Prinsip kami, semua bisa kuliah di INISMU Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk para pemenang, saya ucapkan barakallah. Selanjutnya untuk yang belum menang silahkan buktikan kemampuannya di next lomba cerdik berikutnya. Sekian, terima kasih kami ucapkan buat semuanya. Mohon maaf untuk kekurangan penyelenggaraan acara ini. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.